Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai. Namun, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan singkong sebagai sumber energi. Anak-anak pintar, apakah kalian tahu singkong? Pawarta rasa semua orang sudah pasti tahu ya? Atau ada yang belum tahu singkong itu apa? Oke, pernahkah kalian memakan singkong? Ada yang belum pernah? Tuliskan di kolom komentar ya, sudah pernah atau belum. Baiklah, singkong atau ada yang menyebutnya ketela pohon atau juga ubi kayu adalah sejenis tanaman perdu yang berasal dari Amerika Selatan. Diperkenalkan di Indonesia oleh orang Portugis sekitar abad ke-16. Selanjutnya, singkong menjadi tanaman komersial yang dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Singkong merupakan makanan pokok penghasil karbohidrat sama seperti halnya padi. Maka, tidak heran jika ada masyarakat yang menggunakan singkong sebagai makanan pokoknya. Sedangkan daunnya bisa kita gunakan sebagai sayuran. Singkong bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Pernahkah kalian memakan makanan yang terbuat dari singkong? Coba, sekarang kalian sebutkan makanan apa saja yang berbahan dasar singkong. Banyak sekali jenis makanan yang terbuat dari singkong. Di antaranya, singkong goreng, kolak singkong, ketimus, singkong keju, kroket singkong, keripik singkong, ada misro, ada juga comro. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari mulai makanan tradisional hingga makanan modern sekalipun. Jika kita browsing di internet, akan kita temukan tidak kurang dari 100 jenis makanan yang terbuat dari olahan singkong. Selain diolah secara langsung menjadi makanan, ternyata singkong juga bisa diolah menjadi tepung. Namanya tepung tapioka atau tepung kanji, atau orang Sunda menyebutnya tepung aci. Tepung tapioka bisa juga diolah menjadi beragam makanan seperti kue, roti, mie, biskuit, serta makanan olahan lainnya. Anak-anak pintar, apakah kalian tahu cilok? Atau cireng? Atau mungkin cilung? Itu juga merupakan makanan olahan dari aci atau tapioka atau kanji yang berbahan dasar singkong. Selain sebagai bahan makanan, tahukah kalian kalau singkong juga bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif?
Singkong dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan terlebih dahulu mengolahnya menjadi bioetanol. Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Ketersediaannya yang melimpah di wilayah Indonesia menjadikan potensi pengembangan bioetanol dari singkong sangat besar. Bioetanol awalnya digunakan sebagai bahan baku industri kimia, kosmetik, dan bahkan farmasi. Singkong dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol karena mengandung glukosa. Glukosa termasuk ke dalam jenis karbohidrat. Bahan-bahan lain yang mengandung karbohidrat juga dapat diolah menjadi bioetanol. Berikut ini adalah manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. Yang pertama, pembakaran lebih sempurna dibandingkan dengan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak. Kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Ketiga, tarikan lebih ringan. Keempat, suara mesin lebih halus. Kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Selanjutnya, memperpanjang usia mesin. Berikutnya, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan juga mengurangi pencemaran lingkungan. Tugas untuk kalian. Carilah minimal 5 jenis bahan makanan lain yang bisa diolah menjadi bioetanol. Ingat, jenis bahan makanan yang bisa diolah menjadi bioetanol adalah jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ekspresi lagu. Bagaimana menyanyikan sebuah lagu dengan ekspresi yang sesuai. Jika kita mendengar kata ekspresi, pasti yang langsung terlintas dalam pikiran kita adalah raut muka. Ternyata, dalam bermusik, ekspresi tidak hanya tentang mimik wajah. Ada unsur-unsur lain dalam ekspresi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempo, yaitu kecepatan suatu lagu dinyanyikan. Yang kedua, dinamika, adalah tanda untuk menyatakan keras lembutnya lagu dinyanyikan, atau dalam kata lain, pengaturan bagaimana suara kita dilantangkan atau dilembutkan. Yang ketiga, gaya, yaitu cara menyampaikan melodi atau lagu. Misalnya, secara legato, yaitu melodi yang tersambung dan lembut. Atau staccato, yaitu melodi yang terputus-putus. Saatnya mengerjakan tugas. Carilah lagu Kring 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 Ada Sepeda. Kemudian kalian hafalkan lagunya. Setelah kalian hafal lagunya, kalian nyanyikan dengan menggunakan ekspresi yang tepat. Anak-anak pintar, demikianlah materi yang Pawarta sampaikan hari ini.
Gunakanlah energi yang ada secara bijak. Jangan sampai kita menyesal pada akhirnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.